Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Amang Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, sahabat Radio Pelita Kasih dan juga Renungan Harian Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan Tuhan. Saat ini kami boleh menghirup udara segar. Itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karenanya kami mau pakai dengan baik semua anugerah Tuhan sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Sebelumnya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau Engkau siram dengan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Karenanya biarlah di dalam Roh-Mu yang kudus kami mempunyai hikmat untuk memahami, mengimani, dan melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Obaja pasal 1 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 9. Obaja pasal 1 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 9. Demikian firman Tuhan. Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau?
juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Demikian firman Tuhan, dan ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini adalah dari ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sahabat Renungan Embun Pagi Radio Pelita Kasih, bersama sahabat Renungan Harian Shalom HKBP Kernolong yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Topik kita pada pagi hari ini, keangkuhan hati memperdayakan. Kita mungkin masih ingat akan cerita burung gagak berbulu merak yang indah. Dikisahkan ada seekor gagak bisa bekerja sama dengan kawanan merak asli. Akan tetapi lambat laun tabiat gagak itu muncul, yaitu sombong dan ketahuan bahwa dia adalah merak palsu, sehingga dijauhi kawanan merak. Ketika dia kembali ke kawanan gagak, ia diusir dan ditolak. Akhirnya sang gagak pergi ke perigi, menceburkan diri ke dalam lubuk hingga ia pun mati. Ke burung merak ketahuan belang, ke burung gagak tidak diterima sebagai gagak sejati lagi. Akhirnya mengakhiri hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Amsal menyebutkan beberapa tabiat manusia yang dibenci oleh Tuhan. Demikian dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pertama, mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 4, hati yang membuat rencana yang jahat. 5, kaki yang segera lari menuju kejahatan. 6, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Dan 7, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini bisa kita nikmati membacanya dan menghayatinya di Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Tuhan tidak akan melepaskan mereka yang sombong, angkuh, atau tinggi hati. Perhatikan dengan baik, sobat yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam Amsal tadi nomor 1 disebutkan adalah mata sombong, yang sama dengan keangkuhan, kecongkakan, dan tinggi hati. Alkitab memang sangat banyak mengingatkan kita tentang keangkuhan, congkak, sombong, dan tinggi hati, terutama dalam kitab Amsal. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Keangkuhan merendahkan orang. Rumah orang congkak dirombak Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Dan yang sangat keras, Tuhan benci kepada kesombongan, kecongkakan, yang disejajarkan dengan tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Itu adalah rangkuman dari kitab Amsal yang menyebutkan tentang keangkuhan, congkak, sombong, dan tinggi hati. Hal dan perkara sedemikianlah yang memperdaya orang angkuh di dalam dirinya sendiri, terhadap orang lain, bahkan keberadaannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan jelas sekali menyoroti keangkuhan ini, agar menjadi perhatian serius
untuk dijauhi oleh setiap pengikut Kristus. Sahabat Renungan Embun Pagi RPK bersama HKBP Kernolong yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di desa saya di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pohon pepaya masih berbuah lebat walau sudah tinggi pohonnya. Lalu untuk memetik buahnya tidak harus panjat pohonnya karena itu berbahaya, melainkan dengan menjoloknya. Cara menjoloknya ini menarik. Ditempelkan dulu ujung bagian dengan satu jolok, kemudian diangkat lebih tinggi dari tangkai buahnya. Setelah diangkat, tap, buah akan jatuh dan kita tinggal nangkak di bawah supaya jangan pecah. Ditinggikan baru jatuh. Ini sering dipakai gambaran untuk mengingatkan generasi muda. Jangan seperti menjolok buah pepaya agar tidak tinggi hati dan akhirnya akan jatuh seperti pepaya. Lihat Edom. Ia akan dibuat kecil, hina, akan diturunkan, akan dibinasakan perampok, akan diusir, diperdaya oleh sahabat-sahabatnya, memasang jerat kepadanya. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Edom yang berarti merah, ya, Edom merah, adalah keturunan Esau. Ini bisa kita baca di ayat sebelum renungan kita, di ayat pasal 1 ayat 6 dan 10. Dia adalah saudara Yakub. Berarti masih saudara moyang Yehuda. Juga daerah tinggal mereka berbatasan langsung dengan Israel di sebelah timur dan selatan. Berarti ini adalah tetangga kerajaan. Seharusnya bersahabat. Akan tetapi mereka tidak bertindak adil kepada Yehuda. Malahan ikut memusuhi dan menjarah bangsa Yehuda atas hasrat mereka sendiri. Ini juga bisa kita baca dalam Yeremia 49 sebagai perbandingannya. Mereka yang walaupun dari moyangnya bersaudara, tetapi tidak mempunyai belas kasihan ketika saudaranya yaitu Yehuda terkena kesulitan. Orang Edom hidup di daerah pegunungan berbatu. Mereka beranggapan bahwa negeri mereka itu aman dan karena itu mereka congkak dan sombong karena kemandirian dan kekuatan mereka. Tidak peduli untuk bina kebersamaan dengan tetangga. Harus kita ingat, topografi tempat tinggal bisa juga berpengaruh kepada kebiasaan dan menjadi berkembang sebagai budaya. Misalnya, mereka yang tinggal di daerah pegunungan, di mana angin lebih kencang bertiup, maka penduduknya akan cenderung bersuara keras. Demikian juga di daerah perbukitan ini. Karena terus bisa melihat kedatangan orang lain ke daerahnya, jadi mereka merasa lebih aman dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah dataran rendah, yang terbuka dan mudah dikuasai musuh. Inilah bentuk keangkuhan Edom yang disebutkan oleh Obadja. Bukan hanya tidak peduli dengan saudara, dengan tetangga dekat, malahan ikut mengandalkan kekuatan, menjarah dan menyakiti tetangga kerajaan. Sahabat Renungan Embun Pagi Radio Pelita Kasih bersama sahabat Renungan Shalom HKBP Kernolong yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas hal inilah mereka direndahkan Tuhan bersama dengan bangsa-bangsa yang menyerang bangsa Yehuda.
Harus diingat bahwa dengan kesombongan Allah menjadi musuh manusia. Ini yang perlu kita waspadai. Tambahan hukuman yang telah disebutkan di atas tadi, akhirnya orang bijaksana mereka sendiri pun serta pengertian akan hilang, bahkan semua orang akan terbunuh. Demikian bentuk konkret hukuman Tuhan atas Edom yang angkuh dan tinggi hati. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan tetap membiarkan kecongkakan dan tinggi hati bertumbuh dalam diri kita? Orang bijak dan beriman tentu akan menjauhinya. Tuhan menguatkan kita untuk melakukan itu. Hati-hati dengan sanjungan yang berpotensi menjadi bukit kejatuhan diri. Hati-hati juga melihat orang yang suka menyanjung-nyanjung hingga setunggi gunung Pujiyama. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu perlu ada kontemplasi, perenungan diri untuk menakar diri agar tidak ada tinggi hati dalam diri kita. Ingat, Tuhan Yesus pernah dicobai iblis agar tinggi hati sebagai anak Allah untuk memamerkan kuasa mengubah batu jadi roti, mengerahkan kekuatan malaikat menatangnya jika menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Tetapi Tuhan mengenyahkan godaan itu semua. Demikianlah kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus agar tidak tergoda jadi tinggi hati, tidak congkak dan angkuh, tidak diperdaya oleh iblis, sebab akan berakhir dalam kejatuhan dan murka Tuhan. Enyahkan segala bentuk keangkuhan dan gantikan dengan kerendahan hati, sebagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami di pagi hari ini, agar kami tidak angkuh, melainkan rendah hati. Tanamkanlah buah Roh-Mu dalam diri kami, agar kami jauh dari segala bentuk keangkuhan. Berkati Radio Pelita Kasih dengan program layanannya semua, serta semua manajemen dan krunya. Terima kasih juga atas saudara-saudara kami yang ikut serta melayani dalam siaran ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mahoma
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH dengan nomor telepon 0813 7703 7714. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan pada pagi hari ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20 WIB. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID-19, ibadah berubah menjadi 2 kali, yaitu 1. Ibadah umum pukul 9.30 WIB, sekaligus live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Ibadah kedua pukul 17 WIB atau pukul 5 sore tanpa live streaming. Ibadah week setiap Rabu malam pukul 19 WIB melalui Zoom dan linknya bisa diminta di nomor telepon yang tersebut di atas. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran, bersama 21 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar setia Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.